إن الحمد لله نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usini wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada satu sesi konsultasi waris yang kami ampu di pengadilan agama, ada satu keluarga yang menyatakan bahwa mendapatkan wasiat dari orang tuanya agar harta yang ditinggalkan orang tuanya ini berupa tanah sekitar 2 hektar di Jakarta Selatan dibagi waris secara berjangka dengan 4 anak-anak yang laki-laki. Tahun 2021 untuk anak pertama dimanfaatkan, 2022 untuk anak yang kedua, 2023 untuk anak yang ketiga, dan 2024 untuk anak yang keempat. Lalu mereka bertanya, apakah wasiat dari orang tua kami dengan cara membagi waris berjangka ini sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Maka karena ini yang bertanya adalah orang yang pernah mengaji kepada kami hanya senyum saja dengan mengatakan bahwa wallahi, cara pembagian yang diwasiatkan orang tua Anda ini adalah menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai terjadi pembagian waris semacam ini? Karena hakikatnya ilmu yang begitu mulia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak banyak dikaji di masjid-masjid kaum muslimin. Syekh Dr. Sarhan Ibn Ghoza Al-Utaibi, guru kami di Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah, memberikan penjelasannya dalam kitab beliau, kitab Ilmu Faraid. Fa inna ilma faraid min ulumil muhimmah allati i'tana as-salaf. Ulama-ulama salaf di zamannya mereka senantiasa mendakwahkan kepada kaum muslimin agar mereka membagi warisan sesuai dengan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfi hadzal ilma syarafan anna Allah azza wa jalla bayyana tafasilahu fi kitabih. Karena ilmu waris ini sangat urgen, sangat penting di dalam kalangan kaum muslimin hatta sampai saat ini. Karena ilmu ini begitu mulia,
Yang membagi bagian-bagiannya secara terperinci tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ibadah yang lain. Ketika kita bahas solat, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjelaskan tentang bagaimana cara ruku kita. Ketika kita menjelaskan atau kita belajar tentang zakat, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan penjelasan berapa nisabnya. Ketika kita haji, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan penjelasan bagaimana tata cara haji. Tapi satu-satunya ilmu di dalam Islam yang secara terperinci yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah pembagian ilmu waris yang seharusnya ada pada kaum muslimin dimanapun dia berada, kapanpun dia berada. Sampai-sampai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada umat Islam agar mempelajari ilmu yang mulia ini. Beliau berikan wasiat, beliau berikan arahan kepada sahabatnya yang mulia yang bernama Abu Hurairah dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Hurairah, ta'allamul fara'id wa 'allimuha." Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid, ilmu waris dan ajarkan kepada kaum muslimin. Wa huwa yunsa, ilmu yang pertama kali akan dilupakan oleh kaum muslimin. Wa huwa awwal yunzau min ummati, ilmu ini adalah ilmu yang akan pertama kali dicabut dari umat Islam. Apa yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata benar. Pembagian waris di dalam kalangan kaum muslimin khususnya di Indonesia saat ini ilmu yang sangat disepelekan oleh kaum muslimin. Ilmu yang tidak dianggap oleh kaum muslimin. Bahkan ilmu ini adalah ilmu yang sangat ditakuti oleh para santri-santri penuntut ilmu. Dan jarang ilmu ini diajarkan di masjid-masjid, di majlis-majlis ta'lim dan musallah-musallah kaum muslimin. Sehingga kita dapati hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyaknya penyimpangan-penyimpangan terhadap pembagian waris di dalam kalangan kaum muslimin di negeri yang kita cintai ini, semisal menyamakan bagian antara anak laki-laki dengan anak-anak perempuan. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 11 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita semua kaum muslimin bahwasanya bagian waris antara anak laki-laki dengan anak perempuan 2:1. Tapi ternyata hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prakteknya di masyarakat kita tidak sedikit mereka dengan anggapan, Ustaz, kami ini ahli waris baik laki-laki maupun perempuan sudah sepakat Ustaz bagi sama rata. Ustaz, kami ini sudah sepakat semuanya, tidak ada pertentangan di antara kami, ikhlas kami membagi harta warisan orang tua kami antara anak laki-laki dengan anak perempuan bagi sama rata. Kalah, tidaklah. Karena ini adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kita untuk kita terapkan di dalam keluarga-keluarga kaum muslimin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak ayat-ayat yang menjelaskan secara detail. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagian-bagian yang harus kita terapkan dalam keluarga kaum muslimin. Kita rujuk surah An-Nisa ayat 11. Allah Subhanahu wa taala telah membaginya. Surah An-Nisa ayat 12,
Allah Subhanahu wa taala telah membaginya. Surah An-Nisa ayat 176. Silahkan dipelajari di antara keluarga-keluarga kaum muslimin. Ini adalah hudud Allah Subhanahu wa taala. Batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dalam pembagian ini ada penyimpangan syariat Allah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 14. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah di ayat 11 12 Allah Subhanahu wa taala bagi-bagi aturan-aturannya, hudud-hududnya, batasan-batasannya, hukum-hukumnya terhadap pembagian waris yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Allah nyatakan, wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, bagi mereka yang melampaui pembagian ini tidak seperti apa yang dibagi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala firmankan, yudkhilhu naran khalidan fiha, akan dimasukkan kita semua yang tidak mengikuti aturan Allah ke dalam nerakanya selama-lamanya. Al-Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran menafsirkan ayat yang mulia ini bahwasanya kemaksiatan itu terbagi dua. Kemaksiatan yang hanya menjadikan seorang muslim fasik, tapi dia masih dalam kondisi taraf bahwa dia adalah seorang yang muslim. Tapi kemaksiatan yang kedua, kata Imam Qurtubi, adalah kemaksiatan yang bisa mengeluarkan seorang muslim dari agama yang kita cintai ini. Tatkala apa? Tatkala mereka membagi warisan tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 13, bagi orang-orang yang membagi warisan di dalam keluarga kaum muslimin sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan hududullah, sesuai dengan hukum-hukum Allah, Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Orang-orang muslim, keluarga muslim yang membagi warisan merupakan bagian daripada had Allah. Ketika dia lakukan pembagian ini sesuai dengan syariat Allah, hukum Allah, maka Allah janji akan dimasukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan sedikit daripada khutbah ini menggugah kita. Jangan pernah kita membagi warisan sesuai dengan adat yang ada pada negeri kita. Jangan pernah membagi warisan sesuai dengan hukum perdata, tapi bagilah warisan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.